Imamul Haddad memuji Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji. Alhamdulillah, jumlah tulisannya ada 8 huruf. Ada 8. Alhamdu ada 5. Lillah ada 3. Lam lam ha. Kalau meninjau kepada pintu surga, maka pintu surga itu jumlahnya 8. Maka siapa orang yang banyak memuji Allah, maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Lewat pintu mana saja dia diizinkan untuk masuk, sebab dia telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah. Orang yang memuji itu orang yang mengikat nikmat supaya tidak pergi dari dirinya. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakarha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah, maka dia sebetulnya sedang berupaya supaya nikmat itu lepas dari dirinya. Namun sebaliknya, siapa yang memuji Allah, maka sebetulnya dia sedang mengikat nikmat itu supaya tidak lepas dari dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. الحمد لله الواحد الماجد. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah Al-Wahidi yang Maha Esa, Al-Majidi lagi Maha Agung, Al-Jawadi lagi Maha Pemurah, Al-Wahhabi lagi Maha Pemberi, Ar-Razzaqi lagi Maha Pemberi rezeki, Al-Hannani lagi Maha Penyayang, Al-Mannani lagi Maha Pemberi anugerah. Alladzi ba'asa Muhammadan, yang telah mengutus oleh Allah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatima anbiya'ihi, penutup para nabinya Allah, birisalatihi, mengutusnya dengan kerasulan Nabi Muhammad, ila jami'il insi wal janni, kepada seluruh manusia dan jin. Wa anzala alaihil qur'ana, dan menurunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad akan Al-Qur'an, fihi hudan linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqani. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan daripada hidayah
wal furqani dan pembeda antara hak dan batil. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah tuan musannif kita memulai dengan haqqus sinaah yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, maka beliau melanjutkan dengan haqqus sinaah yang kedua, yaitu memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang amat sangat panjang. Karena orang-orang soleh itu kalau sudah memuji Allah, maka puja-pujiannya begitu sangat panjang karena asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Kenapa Imamul Haddad memanjatkan puji kepada Allah? Yang pertama, karena mengikuti daripada Al-Quran, di mana Al-Quran diawali dengan Bismillah, lalu dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Yang kedua, karena mengamalkan hadis Nabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus dalam agama yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, maka itu kurang barakah. Maka Imamul Haddad tidak pengen kitabnya tidak barakah, maka karena itu mengamalkan hadis Nabi dengan mengucapkan alhamdulillah. Apa itu pujian? Pujian itu, saudara, secara bahasa as-sana'u bil lisani bil jamilil ikhtiyari. Yang namanya pujian itu adalah sanjungan kepada Allah melalui lidah, dengan keindahan-keindahan yang bangsa ikhtiar. Itulah pujian. Tapi yang dimaksud dengan pujian adalah bukan saja dengan lidah, tapi pujian itu bukan sekadar alhamdulillah pakai lidah, tapi pakai tindakan. Itulah pujian. Sehingga dalam terminologi agama, yang namanya hamad adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman alal hamid aw ghairihi sawa'un kana bil lisan ambil arkan ambil janan. Pujian adalah satu tindakan, baik bisa saja pakai ucapan lidah maupun dengan tindakan anggota tubuh maupun perasaan pengagungan dalam hati, yang dimana tindakan itu menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada pemberi nikmat, disebabkan memberikan nikmat baik kepada yang muji atau memberi nikmatnya kepada orang lain. Itulah yang disebut pujian. Maka Imamul Haddad memuji Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji. Alhamdulillah
Jumlah tulisannya ada 8 huruf. Ada 8. Alhamdu ada 5. Lillah ada 3. Lam lam ha. Kalau meninjau kepada pintu surga, maka pintu surga itu jumlahnya 8. Maka siapa orang yang banyak memuji Allah, maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Lewat pintu mana saja dia diizinkan untuk masuk, sebab dia telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuja-muji Allah. Orang yang memuji itu orang yang mengikat nikmat supaya tidak pergi dari dirinya. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakarha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah, maka dia sebetulnya sedang berupaya supaya nikmat itu lepas dari dirinya. Namun sebaliknya, siapa yang memuji Allah, maka sebetulnya dia sedang mengikat nikmat itu supaya tidak lepas dari dirinya. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Kenapa Allah itu berhak dipuji? Maka Al-Wahidi sebagai sifat pada hakikatnya adalah sebagai elat daripada pujian Imam Haddad. Seakan-akan limadha hamidal haddadu lillahi ta'ala. Kenapa Imam Haddad memuji Allah? Alasannya satu, li'annahul wahid, karena Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Al-Wahid sebagai asma Allah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Haddad, sebab disinilah letak paling pentingnya berbicara Allah, Al-Wahid yang Maha Esa. Apa artinya Al-Wahid? Al-munfaridi bil uluhiyati bidatihi wa sifatihi wa af'alihi. Artinya wahid, yang maha tunggal zatnya, sifatnya, perbuatannya. Bahasa kitanya yang memiliki sifat wahdaniyat. Lalu kenapa tidak berbicara ahad? Apa bedanya wahid dan ahad? Sementara di dalam ayat di Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid. Sementara di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Apa bedanya antara wahid dan ahad dari dua asma Allah itu? Bila ahad maknanya ghairu mutarakib, tidak tersusun dari berbagai unsur, itu namanya disebut ahad. Kalaulah ini meja, ada kayu, ada lem, ada macam-macam, ini tidak satu sebetulnya. Namanya tersusun dari berbagai macam unsur. Kayak badan kita disebut satu, hakikatnya tidak. Ada darah, ada daging, ada tulang, maka disebut jisim. Ini namanya jisim, yaitu benda yang tersusun dari berbagai unsur. Maka ahad, Allah itu esa, tidak dia berjisim, tidak dia berjauhar, tidak dia berjauhar fard, tidak bergambar, dan seterusnya. Kalau al-wahid maknanya la saniyalahu, Tuhan yang esa, yang tidak ada duanya.
Enggak ada Tuhan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya seperti apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani dengan Trinitas, 3 Tuhan. Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 5 dan seterusnya? Dari mana ketemu dia 3? Itu akan menjadi kesulitan bila dibedah. Saudara sekalian, kenapa Allah berhak dipuji? Li'annahul wahid. Satu, karena Allah itu maha tunggal. Ketika orang faham bahwa Allah itu tunggal, maka dia tidak bakalan ada ngiri dalam hidupnya. Karena yang ngasih maju warung temannya, Tuhannya dia juga. Jangan dikata warung kita kurang maju, warung depan rumah kita maju, Tuhannya beda. Tidak, sama. Yang dia minta Tuhan kita juga. Mungkin dia maju karena malamnya melek menuju kepada Al-Wahid, sementara kita kalau malam ngorok terus sehingga tidak mau meminta kepada Allah. Maka tidak layak bagi orang yang yakin bahwa Tuhannya Esa, kemudian di hatinya ada ngiri kepada yang lain karena tidak mengerti bahwa Tuhannya adalah Esa. Kalaulah orang itu ngiri, maka dengan Esa inilah harus ada muncul keikhlasan dalam ibadah yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kenapa Allah berhak dipuji? Kedua, Al-Majid, Tuhan itu yang agung. Apa Majid? Majid itu alladzi lahu syarafun kamil, yaitu yang memiliki kemuliaan yang sempurna. Allah itu maha agung. Selain Allah semuanya rendah adanya, tidak ada kemuliaan. Kita orang ni enggak ada mulianya. Diukur apa yang berhak untuk kita sombongkan pada diri kita. Kalau kita jujur, tiap hari yang kita buang ke kloset adalah tinja, kotoran yang keluar dari kuping kita, kotoran keluar dari mulut kita, kotoran keluar dari dubur kita, kotoran keluar dari hidung kita, kotoran keluar dari mata kita, kotoran bahkan di perut kita yang kita gondol-gondol adalah kotoran. Tidak ada layak bagi orang yang kotor merasa dia agung, sebab Al-Majid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah alhamdulillah berhak dipuji sebab dia Al-Majidu, Tuhan yang maha agung. Al-Jawad, Al-Jawad tidak boleh ditasydid wawunya. Kalau ditasydid Jawad artinya kuda yang larinya cepat. Tapi kalau tidak ditasydid maknanya kasirul jud, yang mana Allah itu banyak memberi, dermawan. Bahasa kitanya Al-Jawad royal, saudara. Tanpa minta Allah kasih, tanpa minta Allah kasih. Kata Nabi dalam hadisnya, innallaha jawadun yuhibbul judah. Sesungguhnya Allah itu al-jawad, kathirul jud, banyak berdermanya, banyak memberinya. Kita orang banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta. Kita dijadikan manusia tanpa kita minta. Kita diberikan oksigen gratis, darah enggak perlu dicuci, mata kalau beli berapa, darah beli berapa, itu enggak pakai minta, gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu berhak untuk dipuji, yaitu li'annahul jud, li'annahul jawad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah, maha royal bahasa kitanya. Royal tuh enggak perlu pakai diminta, dia ngasih. Tanpa minta dia ngasih. Jud, kiyadal judi wal karami. Jud itu orang yang dermawan.
Begitu, Tuhan itu maha dermawan tanpa minta ngasih. Al-Wahhab, kenapa Allah dipuji oleh Imam Haddad dengan ucapan Alhamdulillah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab, yaitu Tuhan yang maha pemberi. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kadang di luar nalar, itulah Wahhab. Allah tuh kalau udah ngasih di luar nalar kita. Betapa Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha, Siti Maryam ada di dalam kamar khalwatnya, ada makanan macam-macam, ditanya Nabi Zakaria, dari mana ini? Dijawab, dari Allah. Sebab Allah Wahhab, memberi rezeki kepada hambanya di luar nalarnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu Wahhab, maha pemberi. Bagi orang yang pengen punya keturunan, maka tidak bolehlah dia berhenti untuk menangisi Allah, seperti apa yang Nabi Ibrahim jalankan. Mengerti bahwa Allah Al-Wahhab, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Kenapa? Karena li'annahul Wahhab, karena Allah itu zat yang maha memberi. Ar-Razzaq, Allah itu kenapa berhak untuk dipuji? Kata Imam Haddad, karena Allah itu maha pemberi rezeki. Orang non muslim saja yang tidak nyembah Allah dikasih rezeki sama Allah. Ilokan kita yang nyembah Allah kagak dibagi rezeki sama Allah. Cuman kadang kita menjadi gundah hatinya ketika memandang rezeki hanya pada duit saja. Dia tidak pandang kesehatan adalah rezeki. Padahal banyak orang yang tinggal di rumah sakit, ratusan juta dibuang hanya pengen sehat. Bukankah sehat adalah rezeki juga? Banyak orang yang rumah tangganya berantakan, bukankah istri yang nurut juga adalah rezeki? Banyak orang yang anaknya kena narkoba dan seterusnya dari perilaku menyimpang, bukankah anak yang nurut-nurut juga adalah rezeki? Bukankah teman yang baik adalah rezeki? Sebab Allah Ar-Razzaq. Apa itu rezeki? Rezeki itu sesuatu yang bermanfaat. Ada kalanya rezeki itu halal, ada kalanya rezeki itu haram. Rezeki itu ma yanfa. Di dalam kitab Zubat dijelaskan warizqu ma yanfa walau muharramah. Rezeki itu sesuatu yang punya nilai manfaat walaupun barang haram. Ada rezeki halal bila sesuai perintahnya. Ada rezeki itu haram bila sekedar iradat dan izin Allah. Rezeki enggak semuanya halal. Ada juga rezeki yang haram. Dan Allah maha pemberi rezeki, maka tidak layak bagi orang yang meyakini Allah memberikan rezeki kepadanya kalau sampai dia tidak mengucapkan pujian dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian Al-Hannanil Mannan. Al-Hannan, pertanyaannya, apakah Al-Hannan itu asma Allah? Bukankah Al-Hannan tidak seperti Al-Wahid ada pada Asmaul Husna yang 99? Tidak seperti Al-Majid ada pada Asmaul Husna yang 99. Al-Wahhab ada juga dalam Asmaul Husna yang 99. Ar-Razzaq. Lalu Al-Hannan ini apakah Asmaul Husna juga?
Bolehkah kita kemudian berdoa dengan Al-Hannan? Apakah Al-Hannan ini ismun min asma'illahi ta'ala? Apakah Al-Hannan itu yang maha penyayang? Hannan. Maka ulama berbeda-beda. Imamul Haddad termasuk ulama yang mengatakan bahwa Al-Hannan termasuk asma Allah berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Katanya Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdan fi jahannam la yunadi alfa sanatin ya Hannan ya Hannan. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala li Jibril, idhhab wa akhrijhu minha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang ada di neraka jahanam karena amalnya begitu banyak buruk saat di dunia. Setelah 1000 tahun dia berdoa kepada Allah di neraka dengan bacaan ya Hannan ya Hannan ya Hannan. Maka kemudian Allah bilang kepada malaikat Jibril, pergi kau Jibril, temui orang itu, angkat dia dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari Sayyidina Anas bin Malik, meski sebagian ulama mengata hadis ini dhaif, tapi Imamul Haddad mengata Al-Hannani menunjukkan bahwa Hannan adalah ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, nama di antara nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hannan. Al-Mannan. Kenapa Imam Haddad memuji Allah? Li'annahul Mannan. Karena Allah itu zat yang maha pemberi anugerah. Al-Mannan. Apakah Al-Mannan termasuk Asmaul Husna? Bukankah tidak ada dalam angka yang 99? Ya, Al-Mannan adalah Asmaul Husna juga di luar yang 99. Sebab dalam hadis riwayat daripada Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, sesudah salat dia doa, Allahumma lakal hamdu, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda alladzi la ilaha illa antal mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Aku mohon kepadamu dengan bahwa segala puji bagimu, Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Al-Mannan. Apa kata Nabi? Innahu da'a bismihil a'zam. Dia berdoa dengan asma Allah yang agung. Al-Mannan ismun min asma'illahi ta'ala, kata Nabi, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang mana bila berdoa dengan minta dengan ya Hannan ya Mannan, maka Allah ijabah apa yang dia minta. Kenapa Imamul Haddad memuji Allah dengan menyebutkan asma Allah 7 asma? Pertama Al-Wahid, 2 Al-Majid, 3 Al-Jawad, 4 Al-Wahhab, 5 Ar-Razzaq,
6 Al-Hannan, 7 Al-Mannan. Ada 7 Asmaul Husna. Maka orang yang menyadari bila Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal, bila Allah Maha Agung, Allah Maha Royal, Allah Maha Pemberi, Allah Maha memberikan rezeki hamba-hamba makhluknya semuanya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi anugerah. Bila orang menyadari itu, betapa luar biasanya Tuhan dia yang layak untuk keluar dari mulutnya sebagai pujian dengan paling tingginya pujian yang dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran. Siapapun dia tinggi derajatnya, kalau memuji sama Allah kudu mengucapkan alhamdulillah. Maka Imamul Haddad menyadari betapa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal, maka puncak tujuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal, yang Maha Agung, yang Maha Dermawan, Maha Pemberi anugerah, Maha Pemberi rezeki, Maha Penyayang, Maha Pemberi anugerah. Maka kesadaran itu yang menyebabkan Allah berhak untuk dipuji. Dalam keadaan apapun seorang hamba, Allah tetap berhak dipuji. Mau dalam senang maupun dalam ujian, semuanya ada anugerah-anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan oleh Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, man lam yuqbil ala Allah ta'ala bimulatafatil ihsan qida lahu bisalasilil imtihan. Siapa orang yang tidak mau dekat sama Allah dengan begitu banyak kesantunan-kesantunan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bakal diikat, diseret oleh Tuhan dengan rantai cobaan. Maka ketika manusia dikasih nikmat besar oleh Allah, tidak mau membaca alhamdulillah, maka bakal tetap dia baca alhamdulillah, memuji Allah. Di dalam dia dapat ujian. Waktu dia duitnya banyak, kurang mau dekat dengan Allah. Sekarang duitnya dikit, baru dia mana itu ratib haddad, mana itu ya pengen zikir. Itu sebetulnya dia lagi diikat sama Allah dengan rantai cobaan, supaya dia dekat sama Allah untuk memuji Allah. Memuji Allah. Kalaulah dia dapat nikmat dengan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bilalah dia dapat cobaan yang tidak enak, tetap saja alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Bila kita buka dagangan rugi, maka alhamdulillah ala kulli hal. Bila buka dagangan untung, alhamdulillah ala kulli nikmah. Bila kita kemudian dikasih keturunan, alhamdulillah ala kulli nikmah. Bila belum juga, alhamdulillah ala kulli hal. Bila sehat, alhamdulillah ala kulli nikmah. Bila kurang sehat, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya Allah berhak untuk dipuja, dipuji. Kedelapan, sifatnya Allah. Kenapa Allah berhak untuk dipuji? Kalau memuji harus banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, memuji Allah karena Allah tunggal. Kedua, kenapa Allah berhak dipuji? Karena Allah Maha Agung. Selain Allah adalah hina dan rendah adanya. Kenapa Allah berhak dipuji? Karena Allah Maha Dermawan. Kalau hamba tidaklah dermawan, begitu, tidaklah dermawan, seringkali memberi sedikit minta diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngisi kotak amal Jumat 2000, doanya pengen 2 jam, panjang banget begitu doanya. Itulah makhluk. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Mana Allah tuh? Kenapa Allah berhak dipuji? Kata Imam Haddad, alladzi ba'asa Muhammadan. Kenapa Allah berhak untuk dipuji? Karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Itu adalah anugerah besar.
Al-Mannan, yang maha pemberi anugerah. Mana anugerah besar yang Allah berikan terbesar dari sekian banyak anugerah? Alladzi ba'asa Muhammadan, karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'asa fihim rasulam minhum. Demi sesungguhnya Allah telah mannan, isim fa'ilnya, sigat mubalaghahnya, telah memberikan anugerah kepada orang mukmin. Mana anugerahnya? Idh ba'asa fihim rasulam minhum, karena telah mengirimkan seorang rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besarnya nikmat dengan dianugerahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Anda mau menghitung nikmat Allah, yang orang keliru dalam menerjemahnya. Kadang khutbah Jumat juga salah dia menerjemahnya. Jika Anda mau menghitung nikmat-nikmat Allah, padahal mufrad itu bukan jamak, bukan wa in ta'uddu ni'amallahi, tidak. Wa in ta'uddu ni'matallahi, andai kau menghitung satu nikmat saja dari Allah, la tuhsuha, satu aja, maka tidak bisa menghitung satu nikmat. Mana satu nikmat itu? Salah satu daripada nama Nabi Muhammad adalah nikmatullah. Nikmatullah. Kalau Anda mau menghitung nikmat Allah berupa Nabi Muhammad, Anda nggak bisa mau menghitung nikmat itu. Anda bisa. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Maka sesungguhnya keluhuran, ketinggian, keagungan Nabi Muhammad tiada batas, sehingga orang akan berbusa mulutnya belum kelar 1%-nya menghitung keunggulan, kelebihan daripada Nabi Muhammad. Nikmat besar itu diutusnya Nabi Muhammad merupakan nikmat paling besarnya nikmat. Dengan Nabi Muhammad diutus. Kalau zaman dulu saudara, zaman Nabi Musa aja, di surat Al-Baqarah tuh, diutusnya Nabi Musa. Kalau kita bohong, kalau pengen tobat bohongnya diterima, lidahnya kudu dipotong baru diterima. Kalau enggak dipotong, enggak diterima. Faqtulu anfusakum, kau bunuh dirimu. Kalau kita bohong, tobatnya lidahnya kudu dipotong. Itu baru taubatnya diterima sama Allah. Kira-kira sejak kita pegang handphone, ditanya sama bini, bang udah sampai mana? Dekat, padahal jauh. Bohong enggak? Pernah enggak begitu? Iya, sering lagi. Ya Allah, itu udah habis lidah kita. Maka diutusnya Nabi Muhammad itu adalah anugerah besar dari Allah. Bila orang dikasih duit 5 juta, terima kasih. Bila orang kasih duit 10 juta, makasih. Bila 20 juta, terima kasih banyak. Bagaimana bila diberikan nikmat berupa diutusnya Nabi Muhammad, kudu tidak berhenti-berhenti dia memuji Allah. Maka Imam Al-Haddad, alhamdulillah alladzi ba'asa Muhammadan, Nabi Muhammad khatama anbiya'ihi. Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup. Nabi penutup, maknanya tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa orang yang mendakwa jadi nabi sesudah Nabi Muhammad, pastikan sesat. Pastikan sesat. Di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kullu man idda'a nubuwata ahadin ba'da nabiyina fahuwa
hawan fahuwa dhallun. Setiap ada orang mengaku menjadi nabi sesudah Nabi Muhammad itu sesat. Dalam Bukhari Nabi bilang, anal aqib alladzi laisa ba'di nabiyyun. Aku adalah aqib. Apa itu aqib? Yang kagak ada nabi lagi sesudahku. Enggak ada lagi nabi yang diutus. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menyampaikan, fuddiltu alal anbiya'i bisittin. Aku diistimewakan oleh Allah dibanding nabi yang lain dengan 6. Salah satunya wa khutima biyan nabiyun, dan ditutup denganku para nabi. Maknanya tidak ada nabi lagi. Kata Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi nabi penutup? Ada apa? Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi penutup? Sebab saudara, di antara hikmah diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa faktor. Satu, menuntun manusia supaya mengesahkan Allah. Di mana aja kitab suci yang diturunkan oleh Allah di jagat raya mesti menyuruh untuk bertauhid yang benar, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah yang lain. Kedua, di antara hikmah diutusnya Rasul adalah membimbing dan menuntun manusia kepada jalan yang benar, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semuanya dibimbing. Bagaimana cara bermuamalah kepada orang tua, kepada guru, kepada anak, kepada teman dan seterusnya, hatta kepada musuh. Diatur jalannya, tata caranya. Ketiga, di antara hikmah diutusnya Rasul adalah menerangkan tentang alam gaib. Bagaimana di kubur ada mungkar nakir, ada nikmat, ada siksa kubur, ada akhirat, ada sirat, ada surga dan neraka. Itulah di antara Rasul itu diutus di tengah-tengah umat manusia. Mana lagi di antara hikmah diutusnya Rasul untuk menguraikan dalil-dalil yang konkret. Berbicara apa saja Rasul akan menjelaskan semua itu. Mana lagi di antara diutusnya Rasul hikmahnya untuk menolak pemikiran-pemikiran sesat yang muncul daripada orang-orang yang menyesatkan. Bagaimana mujadalahnya antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dijelaskan dalam Al-Quran itu. Maka diutusnya Rasul untuk menamplak daripada subhat-subhat pemikiran-pemikiran sesat. Bila diutusnya Rasul dengan hikmah-hikmah ini, maka syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya lengkap, kamil, syamil, komprehensif semua ajaran Nabi. Dia layak dalam berbagai tatanan kehidupan. Dia layak dalam berbagai situasi dan kondisi. Tidak ada yang ketinggalan daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka bila semuanya udah lengkap, tidaklah perlu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengutus Rasul sehingga Nabi Muhammad menjadi khatima anbiya'ihi, penutup daripada nabi-nabinya. Ada yang bilang yang ditutup itu nabi. Al-Quran tidak mengatakan Rasul ditutup, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
akan tetapi Muhammad adalah Rasul Allah dan penutup Nabi, yang ditutup Nabi. Kata Mirza Ghulam Ahmad, kalau Rasul enggak, justru bila Nabi ditutup, apalagi Rasul. Apa ini Nabi Muhammad ini menjadi penutup? Sebab diutusnya Nabi Muhammad birisalatihi ila jami'il insi wal jan, dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, bukan sekedar bangsa Arab, bukan sekedar bangsa mana aja, tapi seluruh bangsa-bangsa kudu beriman kepada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan oleh Nabi, fawalladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa qana min ashabin nar. Demi Tuhan yang jiwaku berada pada genggamannya, tidak mendengar dengan diutusnya aku siapapun dia, Yahudikah, Nasranikah, orang mana aja, lalu dia mati tidak beriman kepada saya, maka dia bakal masuk neraka. Sebab pintu menuju Allah haruslah beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi diutus bukan saja kepada bangsa Arab, tapi ila jami'il insi, kepada seluruh manusia. Arabkah dia, non Arabkah dia, orang mana aja kudu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal jan, dan jin. Sebab Nabi di dalam hadis Tirmidzi, Imam Ahmad juga riwayatkan di dalam musnadnya, kata Nabi, wa bu'istu ila kafatil khalqi, aku diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Cuman beda-beda diutusnya kepada makhluk. Kalau kepada manusia dan jin namanya irsal taklif. Jin dan manusia wajib menjalankan perintah Allah yang diajarkan. Jin kudu solat 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, sebagaimana manusia. Jin wajib puasa Ramadan, jin juga wajib berzakat, jin juga wajib haji, sama seperti manusia. Sebab jin punya akal, jin punya akal. Cuman kita tidak disuruh untuk mikirin jin, sebab jin kagak mikirin kita. Maka kita enggak usah mikir-mikirin tentang bagaimana jin. Tapi jin yang paling cakep didemeni banyak orang, jin Salimar. Itu jin. Dan jin bisa dijual juga, yang mereknya Lea dan Levis. Jin itu bisa dijual. Kayaknya orang Kampung Baru nih yang dagangnya. Jin. Maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia dan jin sebagai irsal taklif, sedangkan Nabi diutus kepada malaikat sebagai irsal tasyrif. Sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab tesis tersendiri dengan nama Tazyinul Araik fi Irsalin Nabi lil Malaik. Kitab Tazyinul Araik yang menerangkan tentang betapa Nabi juga diutus kepada malaikat juga, bahkan diutus kepada batu, kepada pohon-pohonan. Tidaklah Nabi lewat dalam satu daerah melainkan pohon itu selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Tidaklah Nabi lewat ketemu dengan binatang-binatang melainkan binatang itu pun juga bersyahadat, bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam aman Nabi. Sebab Nabi bukan saja kepada jamil insi wal jan, tapi ilal khalqi ajmain. Cuman kenapa dibatasi oleh Imam Haddad ila jamil insi wal jan? Sebab ini irsalnya irsal taklif, yang wajib menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah adalah manusia
dan jin saja. Maka layaklah kita memuji Allah. Terima kasih banyak ama Allah yang Allah telah mengutus daripada seorang hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan diutusnya Nabi memberikan rahmat besar. Bila umat terdahulu dihukum di dunia kalau bermaksiat, maka kalau aman Nabi Muhammad sebagai rahmat, maka ini juga layak untuk membaca alhamdulillah. Wa anzala alaihi al-Quran. Di mana kehebatan Nabi Muhammad? Satu, Nabi penutup para nabi. Dua, kehebatan Nabi Muhammad, dia diutus untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di jagat raya ini, termasuk bangsa jin. Tiga, wa anzala alaihi al-Quran. Kayaknya berhenti, si Taufik udah naik ke atas, maknanya sudah sayanya. Kalau Taufik naik ke atas, maknanya suruh berhenti. Enggak boleh banyak-banyak, segini aja ngaji kita. Minta izin, enggak boleh nanya malam hari ini. Kita baca Fatihah. Moga-moga dengan kita mengkaji kalamnya Imam Haddad, kita semua diberikan limpahan barakah oleh Allah. Umur kita barakah, ilmu kita barakah, rezeki kita barakah, usaha-usaha kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita barakah dunia dan barakah akhirat dengan keagungan waliullah Imamul Haddad. Amin. Al-Fatihah.